Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan kalau saat ini kita boleh ada bersama-sama lagi dan kita boleh menikmati berkat Tuhan lewat persekutuan kita yang singkat ini. Hanya dalam waktu beberapa belas menit kita boleh merenungkan akan firman Tuhan dan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kita. Senang sekali Bapak Ibu Saudara saya bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara di dalam konten saya, yaitu Jeffrey E. Chandra Channel. Dan saya berdoa biarlah lewat Indah Bersamamu yang ditayangkan setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul 7 pagi boleh menjadi bekal bagi kita menjalani kehidupan kita sepanjang hari baru yang Tuhan sudah anugerahi lagi bagi setiap kita. Baik Bapak Ibu Saudara, tema saya kali ini saya beri judul tiupan angin. Apa yang dimaksudkan dengan tiupan angin? Bapak Ibu Saudara, lewat konten ini saya mau ingatkan kepada setiap kita bahwa Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita lewat apapun, bahkan yang tidak pernah terpikir, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang seringkali justru Tuhan kerjakan. Itu sebabnya perlu bagi kita hanya terus berserah dan bersandar kepada keputusan Tuhan. Dan apapun yang Tuhan putuskan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, biarlah kita boleh setuju saja sama Tuhan. Kenapa? Karena tidak akan pernah sekalipun dia merancangkan yang buruk atas hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksudkan dengan tiupan angin? Saya percaya semua kita tahu sejarahnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, namun sebelumnya mari kita bersatu hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa yang sanggup melakukan segala sesuatu, bahkan di luar dari apa yang kami bayangkan, Kau sanggup melakukannya. Dengan segala cara, dengan kekuasaan-Mu Tuhan, Engkau menjadikan segala sesuatu mungkin. Sebab di dalam Engkau tidak ada perkara yang mustahil. Ajar kami untuk selalu percaya dan berserah sepenuhnya. Sehingga kami tidak membatasi cara-Mu bekerja atas hidup kami. Dijauhkan daripada setiap kami untuk mengajari Engkau dan memberikan solusi kepadamu Tuhan tentang apa yang harus Engkau kerjakan dalam hidup kami. Sebab kami percaya Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Terima kasih Bapa. Berkati persekutuan kami yang singkat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mau ajak kita buka Keluaran 14 ayat 15-31 Bapak Ibu Saudara. Kisah ini tidak akan pernah ada habisnya untuk dibahas. Karena ini menggambarkan tentang kekuasaan Tuhan, tentang bagaimana di dalam Tuhan kita tidak pernah ada kata tidak ada jalan. Keluaran 14 ayat ke-15 sampai ke-31. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku kepada Firaun, keretanya dan orang yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka.
Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah laut. Nah, pada waktu menjaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir itu, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, lalu di kiri kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Bapak Ibu Saudara, saya mau ulang kembali Keluaran 14 ayat yang ke-18. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun dan keretanya dan orangnya yang berkuda. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kisah kehidupan bangsa Israel sungguh menjadi pelajaran yang begitu berharga di setiap kejadian-kejadian yang terjadi dalam setiap babak kehidupan mereka bagi setiap kita. Dari perjalanan, sikap, dan segala sesuatunya, kita memperoleh banyak pelajaran berharga dari apa yang Tuhan buat bagi bangsa ini. Dan melalui firman Tuhan yang baru saja kita baca, kita mendapatkan hal yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Betapa geram dan marahnya Firaun ketika ia baru menyadari bahwa bangsa Israel telah benar-benar keluar dari Mesir. Dia yang tadi yang mengizinkan bangsa itu untuk meninggalkan negaranya, pada akhirnya dia juga berubah pikiran. Karena dia pikir itu cuma gertakan. Dia pikir tidak mungkin bangsa Israel berani meninggalkan Mesir. Karena di Mesir mereka memperoleh makanan dan segala sesuatunya. Sekalipun hidup mereka hanya sebagai budak yang disiksa setiap hari. Namun ketika dia menyadari bahwa benar-benar bangsa Israel keluar meninggalkan negerinya, ia sendiri yang kemudian memimpin pasukannya untuk mengejar umat Israel demi membawa mereka kembali ke Mesir. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, Firaun ini tidak akan pernah melepas bangsa Israel. Sebab bayangkan kalau tidak ada bangsa Israel, siapa yang mau membangun negeri mereka? Siapa yang mau bekerja bagi mereka? Itu sebabnya bagaimana cara pun dia tetap akan kejar bawa mereka kembali. Dan ketika Firaun dan pasukan berkudanya mengejar dan semakin mendekati umat Israel, maka bangsa ini menjadi semakin ketakutan. Ketika mereka melihat bahwa sudah tidak ada jalan lagi bagi mereka untuk lari menghindar dari kejaran Firaun beserta pasukannya. Sebab di depan mereka hanya ada laut yang begitu lebar dan dalam, sementara pasukannya semakin mendekat.
Namun dalam keadaan terjepit dan kritis itu, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Ia pun menyatakan kebesaran kuasa-Nya. Semalam-malaman Ia membuat angin yang bertiup dengan begitu kencangnya, sampai pada akhirnya air laut itu pun terbelah menjadi dua. Umat Israel dapat dengan selamat menyeberangi laut Teberau yang terbelah dua itu. Sementara seluruh pasukan Firaun tidak berhasil mengejar mereka karena ditenggelamkan ke dalam laut Teberau itu. Tentu semua kita telah begitu tahu dan seringkali mendengar akan kisah ini. Namun perhatikan Bapak Ibu Saudara, bagaimana angin yang sama yang dipakai Tuhan untuk membelah laut itu, yang bisa menjadi berkat bagi bangsa Israel, meluputkan begitu banyak umat yang ada, namun angin yang sama justru menjadi celaka dan bencana bagi orang Mesir. Anginnya sama, tapi dampaknya berbeda. Berapa sering kita menyadari bahwa hidup setiap kita pun seringkali tidak berbeda jauh dengan umat Israel. Kerap kali kita diperhadapkan dengan musuh-musuh kehidupan yang siap untuk menjatuhkan kita. Pada saat itu kita berseru-seru kepada Tuhan, dan Ia pun menyatakan pertolongannya dengan cara yang tidak dapat kita pikirkan. Setiap kali kita menantikan pertolongan Tuhan, seringkali kita berpikir, mengapa justru ada angin besar yang melanda hidup kita? Bukankah Dia berjanji untuk menolong kita? Namun mengapa Dia justru membiarkan terjadi goncangan, bahkan badai, satu menyusul badai yang lain datang? Bukankah itu yang seringkali kita rasakan dan kita alami? Padahal Bapak Ibu Saudara, kita tidak pernah tahu bahwa angin besar ataupun badai gelombang sekalipun itu mungkin adalah alat yang dipakai Tuhan untuk menolong kita, membuat mujizat dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat melihat kekuatan kebesarannya. Kalau Ia telah membelah laut Teberau dengan angin yang sangat kencang, saat ini Dia pun mungkin sedang menyiapkan jalan untuk kita, sekalipun melalui setiap angin badai yang sedang menggoncang hidup kita. Percayalah kepada Tuhan, dan janganlah bersandar kepada pengertian kita sendiri. Jangan takut kepada setiap angin besar, bahkan badai gelombang masalah yang sedang menghantam hidup kita hari ini. Sebab kita punya Tuhan yang Maha Kuat. Kita akan melihat bagaimana angin itu akan reda, sehingga kita dapat melihat jelas jalan Tuhan dan berjalan menuju ke kehendaknya. Itu sebabnya jangan terkejut jika Tuhan bahkan bisa memakai setiap masalah untuk menyatakan kuasa dan mujizatnya bagi kita. Ketika masalah datang dalam hidup kita, jangan ditengking Bapak Ibu Saudara. Hadapi. Sebab mungkin saja masalah itu adalah alat Tuhan untuk memperlihatkan kepada kita kuasa dan mujizatnya. Tuhan bahkan bisa menjadikan masalah sebagai sarana untuk menolong setiap kita. Bagian kita adalah ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku.
berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Kalau hari ini seakan-akan kita menemukan tidak ada jalan lagi di depan kita, ingatlah bagaimana Allah kita pernah membuka jalan bagi suatu bangsa. Dan saat ini dengar baik, kalau terhadap satu bangsa saja dia mampu, apalagi terhadap satu keluarga, apalagi terhadap satu pribadi yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan apa yang pernah dia lakukan itu. Jangan pernah mencari jalan keluar sendiri, sebab jalan itu hanya ada di dalam Dia. Bagian kita sekali lagi berserah. Yang setuju mari sama-sama kita mau katakan, Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Sekali lagi dengan iman, Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah pada rencanamu. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah pada rencanamu. Ku tahu Tuhan baik bagiku selamanya. Ku tahu Tuhan baik bagiku, tak berubah.
kebaikan-Mu, kuasa-Mu selamanya. Ikuti jalan yang ditunjukkan kepada setiap kita. Sebab firman-Nya berkata orang yang berjalan dia tidak berkuasa untuk menetapkan satu pun langkah dalam hidupnya. Sebab hanya Tuhan yang paling tahu setiap jalan-jalannya. Dan jalan-jalannya itu sempurna bagi setiap kita. Itu sebabnya sekalipun di hadapan kita saat ini kegelapan tengah menggelapi jalan hidup kita, percayakan kepada tuntunan. Walaupun hari ini kita harus turun ke dalam lembah kekelaman, ikuti jalan bersama dengan Dia. Sebab tidak akan pernah ada kata tidak ada jalan bagi Dia. Pada akhirnya kita akan melihat di balik kegelapan, di balik badai, maka jalan terbuka bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus yang selalu baik. Atas dasar apa kami hidup dengan keluhan? Atas dasar apa kami hidup dengan kekecewaan? Setiap hari baru Engkau memperbaharui kasih setia-Mu bagi kami. Setiap saat Engkau selalu menyertai dan menuntun langkah kami. Setiap waktu Engkau memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kami. Engkau memagari kami dengan kesetiaan, menutup bungkus kami dengan darah-Mu. Tidak pernah Engkau membiarkan kami menghadapi segala sesuatu sendiri. Tidak akan pernah Engkau membiarkan kami bergumul sendiri di tengah tekanan hidup kami. Di saat kami sedang terluka, Engkau membalut luka hati kami. Di saat kami merasa sudah tidak mampu lagi, Engkau menambahkan kekuatan-Mu sehingga kami cakap menghadapi segala yang ada di hadapan kami. Di saat kami berduka, Engkau ada di sisi kami dan menghibur serta menghapus air mata kami. Di saat kami terjatuh, tangan-Mu yang kuat segera menopang kami dan mengangkat kami ke tempat yang tinggi. Bagaimana kami tidak dapat menyadari semua ini? Bagaimana kami tidak dapat bersyukur atas semuanya ini? Terima kasih Tuhan untuk semua yang tidak dapat kami ucapkan satu persatu, karena terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari semua kita yang berterima kasih sama-sama katakan.